Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, pemrograman mobile, dengan judul peminjaman buku perpustakaan. Oke, sebelum masuk ke shortcut-nya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Anam Marvianto, dengan NIM 1403 kali 18.195. Nah, kita langsung masuk ke projectnya saja. Saya tidak akan membuat tutorialnya berupa codingan satu persatu, karena saya sudah membuatnya kemarin. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan dari shortcode yang sudah saya buat kemarin itu. Teman-teman, sebelumnya untuk membuat ke sini, teman-teman bisa membuat file baru seperti biasa, file new project seperti ini, tinggal mengisikan, tinggal klik, dan nanti akan muncul tampilan berupa seperti ini. Nah, karena saya sudah membuat, saya tidak perlu membuat baru. Oke, saya close saja. Nah, untuk di sini saya ada, untuk tampilan layout, saya ada 3 layout. Pada main, buku, halaman main, buku, dan peminjaman. Di main sini saya maksudkan halaman login, dan di buku ini halaman peminjamannya ketika ada daftar menu, misalkan buku ini, buku biografi, buku agama, dan lain sebagainya, biologi, dan seterusnya. Dan peminjaman ini adalah akumulasi dari peminjaman nantinya. Oke, itu di halaman layout. Dan di halaman Java-nya, seperti biasanya ada 3 halaman Java, ada halaman buku, main, dan peminjaman dari halaman layout berikut. Tiga-tiganya ini. Dan di drawable saya hanya menggabungkan gambar buku dan copyright. Oke, bisa dilihat di sini review. Nah, drawable buku ini saya maksudkan ini, dan copyright nanti ini di halaman peminjaman berupa gambar di peminjaman di halaman layoutnya. Oke, peminjaman copyright ini. Oh, ini. Oke, kita bisa lihat. Langsung kita masuk ke shortcode-nya. Pertama kita halaman login. Oke, halaman login ada perpustakaan, buku, username, password. Untuk username dan perpustakaan ini di sini perpustakaan. Oke, buku di ini, image view ini. Oke, dan username, password ini adalah edit tag, berupa edit tag. Sampai sini, oke, teman-teman bisa lihat titik ini. Dan login ini berupa button seperti ini. Tag view ini adalah peraturan saya yang saya bikin, saya deklarasikan di situ. Ini. Nah, di sini bisa teman-teman baca, silakan lakukan proses login dengan menggunakan username MHS dan password MHS. Oke, ya teman-teman pahami maksud saya di sini. Ketika teman-teman login nanti ada ketentuan yang saya buat. Teman-teman bisa login hanya dengan menggunakan akun berupa username MHS dan password MHS. Oke, bisa teman-teman pahami. Setelah ini saya akan menjelaskan program Java-nya. Di sini ini halaman main, ini main activity.java. Nah, teman-teman direkomendasikan terlebih dahulu berupa private, username dan password, dan juga button. Dan string di sini adalah untuk mengambil data dari username yang sudah saya ingin diskusikan lagi berupa ini. Nah, username dan password itu ini. Oke, public ini. Atribut ini di sini. Nah, atribut ini maksudnya saya bikin, kenapa saya bikin? Oh, ini saya bikin untuk bikin void baru public. Di sini untuk pendekatan dari mahasiswa, username dan password. Oke, dan login ini dari button. Saya akan klik ini. Oke, dari sampai bawah ini. Nah, di sini saya akan jelaskan seperti berikut. Nah, public ini sampai sini dia akan mengambil data dari activity main di sini. Oke, dari sini ini di tag ini sampai sini bisa diterima. Dan di sini login ini set on click listener. Di sini mengambil data dari button. Oke, button ini ketika diklik login ini saya maksudkan dia akan mengecek data if else.
Jika benar, maka akan muncul pemberitahuan. Pemberitahuan tersebut akan mengecek dari username dan password yang sudah diinputkan. Username dan password inputkan apakah sudah benar dari ini, MAS ini sama MAS ini. Dan ketika benar, datanya benar, maka akan muncul berupa TOAS, yaitu pemberitahuan seperti berikut. Nah, seperti berikut: halaman berhasil login dan masuk ke halaman dari halaman main activity, masuk ke halaman buku.class. Buku.class di sini ini, dan ketika salah maka dia akan meminta mengulanginya lagi dan muncul muncul pemberitahuan berupa ini: username dan password Anda salah, maka Anda harus mengulanginya lagi dengan benar dengan memasukkan ini, seperti ini, mahasiswa dan mahasiswa, ini MAS dan MAS. Lalu masuk ke halaman buku. Setelah login berhasil, maka akan diperoleh halaman seperti berikut: daftar buku dan beserta nama buku, jumlah buku, dan button pinjam. Oke, bisa dilihat. Nah, nama buku ini dan daftar buku adalah tag view. Nama buku, daftar buku, jumlah pinjaman ini di sini kodingannya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, checkbox ini adalah ini checkbox, ada 5 checkbox berdasarkan nama buku. Teman-teman lihat di sini. Oke, jumlah pinjaman di sini adalah edit tag. Saya jelaskan edit tag. Ada 5 edit tag di sini sampai bawah ini. Oke, dan pinjaman ini adalah button. Button seperti berikut. Oke. Oh, ini tadi tag view. Tag view ini saya masukkan di sini. Peraturan di sini. Peraturan di sini adalah seperti berikut. Silahkan teman-teman bisa baca. Silahkan pinjam buku yang ingin Anda pinjam dengan ketentuan checklist. Maksud saya ketika di checklist ini, nah, checklist dulu, maka dia dan isilah jumlah buku sesuai keinginan Anda. Di sini. Dengan ketentuan ketika dipilih, ketika di checklist, checklist di sini, maka harus mengisi jumlah yang dipinjam. Tidak boleh kosong. Kalau misalkan kosong, maka dia akan keluar. Program tersebut keluar. Dan ketika Anda pilih semua ini, checklist semuanya, maka Anda harus mengisi semuanya. Dan maka apabila kosong, otomatis kan sama aja tidak meminjam. Nah, maka tidak perlu mengisi seperti tersebut. Nah, untuk penjelasannya pada program saya jelaskan nih, aktif Java buku. Oke, teman-teman bisa lihat seperti tadi yang sudah saya jelaskan, diklaskan terlebih dahulu dan jangan lupa membuat string dan integer. Nah, edit tag di sini ada, teman-teman bisa lihat. Nah, jumlah dan tombol ini set ini adalah codingan dari ini. Sebentar, saya agak lama. Nah, di sini dari ini sampai sini itu adalah berupa ini buku. Nah, di sini untuk tombol dia akan mengecek, button tadi akan mengecek datanya sudah diumumkan apakah sudah benar apa belum. Maka jika data salah, maka dia akan mengecek pada perulangan tersebut. Di sini checkbox. Nah, maksud dari checkbox ini sampai 6 ini seperti saya yang sudah jelaskan tadi, maka dia ketika di checklist, maka dia akan harus mengisi buku, jumlah buku benar, data benar, dan harus mengisi buku jumlahnya berapa. Oke. Maka jika tidak di checklist, maka dia tidak bisa mengisi. Tidak bisa mengisi pada kolom benar. Nah, tidak bisa mengisi pada kolom di sini. Oke. Tidak bisa di sini tidak bisa diisi. Tapi bila di checkbox, maka dia bisa mengisi. Dan itu programnya seperti ini. Seperti berikut. Keenam-enamnya seperti berikut. Nah, ini. Nah, terus di sini ada button pinjam. Oke. Saya lihat di sini button pinjam. Button pinjam ini. Button pinjam ini saya maksudkan. Oke, di sini. Maka dia jika meminjam saat klik sendiri, maka dia akan mengeklik dan muncul pemberitahuan terima kasih sudah meminjam. Ini
terima kasih sudah meminjam ini dengan toa seperti berikut, dan dengan ketentuan jika sudah di checklist dia meminjam dengan total seperti berikut, maka akan get string to string ini sama semuanya ke 66-nya, tapi di sini teman-teman harus dikasihkan di bawahnya seperti berikut. Oke. Nah, di bawahnya seperti berikut ini. Maka ketika dia masuk codingan saya yang ini, oke, perlu teman-teman pahami. Ketika dia diklik, kita buat intent baru. Ketika diklik dari halaman buku dan halaman ini, deklarasi halaman ini, list buku, halaman buku ini, maka dia akan masuk ke dalam halaman peminjaman. Ketika diklik kelas peminjaman, oke, halaman peminjaman tersebut ada halaman peminjaman ini, oke, bisa dilihat halaman di sini, dan dia akan masuk ke halaman tersebut. Oke, bisa dipahami. Masuk ke halaman tersebut, halaman ini yang saya bikin ini. Dia pada halaman ini saya akan menjelaskan. Di sini ada tag view dan satu image view. Tidak ada button di sini. Karena saya tidak akan membuat aksi lagi karena ini sudah aksi terakhir saya dari pemrograman saya. Nah, image view ini seperti tadi hanya cuman copyright tadi, ini bisa mengambil gambar dari Google apa dari mana teman-teman. Terus kopikan, jangan lupa kopikan di sini. Copyright ini dan teman-teman panggil di sini copyright dan berdasarkan ID ini. Oke, bisa teman-teman pahamin. Dan tag view ini, yang tag view satu ini hanya menampilkan tulisan ini copyright 2017 ini yang saya buat. Oke, untuk tag view ini saya buat berdasarkan jumlah 6. Oke, jumlah 5 itu total ada 5 ada total ada rincian 1 dan total peminjaman 1, otomatis ada 7 tag view dari ini total rincian peminjaman, dan di sini 1, 5 dan 1 ini satu lagi 7 semuanya bisa teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5, 7 ini sampai sini, sampai ini ke atas programnya terlihat seperti berikut. Dan untuk codingannya, untuk memperoleh ini maka dia akan masuk untuk mengecek dulu pada Java class. Java class di sini adalah seperti berikut, peminjaman. Oke, bentar, di Java class peminjaman. Nah, di sini di peminjaman ini teman-teman deklarasikan seperti tersebut, bikin private tersebut berdasarkan biografi, kamus, ilmu pengetahuan, majalah, dan surat kabar. Oke, seperti berikut. Nah, dapat dijelaskan bahwa di sini ada pesan 2, pesan 3, pesan 4, maka akan dari yang udah didefinisikan ini seperti berikut, dia akan dijumlahkan dari peminjaman misalnya biografi, maka dia akan menambahkan pada jawab ini, akan dikalikan 1, maksud saya dikalikan 1 ini supaya berdasarkan jumlah yang udah diinputkan. Nah, maka tersebut akan menambahkan semuanya, jawab 2, jawab 3, jawab 4, jawab 5, dan seterusnya. Maka dia akan menjumlahkan dan melihat data jumlah masuk ke dalam data peminjaman seperti berikut. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini memanggil jumlah masuk ke kolom berikut. Jumlah di sini ada namanya jumlah berdasarkan ID ini. Oke, bisa teman-teman lihat pada peminjaman ini. Nah, ini jumlah masuk dijawab. Jika misalkan sudah inputkan 1, 2, 3 berdasarkan jumlah yang teman-teman inputkan, maka akan masuk di sini, dan ini hanya berdasarkan saja. Oke, untuk selanjutnya bisa langsung kita running programnya seperti berikut. Oke, bisa teman-teman tunggu. Maaf agak lama karena spek laptop saya juga jelek, rendah, bisa dimaklumi untuk spek saya. Nah, mungkin RAM-nya juga tidak cukup, jadi agak lama untuk muncul seperti ini. Oke, bisa kita tunggu dulu sebentar. Untuk menghemat waktu, kita pause saja dulu. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, di username dan password ini seperti ketentuan yang sudah saya
jelaskan tadi, harus memasukkan username dan password berupa MHS. Teman-teman bisa lihat ini MHS, terus passwordnya juga MHS. Bisa teman-teman login, baca ketentuan seperti berikut. Bisa login. Nah, maka akan muncul tuas berhasil login, dan seperti saya yang sudah jelaskan tadi, dan teman-teman bisa baca peraturan di sini. Jika lebih detailnya bisa baca di sini, dan ketika diklik, maksud saya ketika diklik biografi, maka teman-teman bisa mengisikan di sini jumlah total bukunya misalkan 2. Oke. Terus misalkan klik kamus 1, ilmu pengetahuan 2, majalah 1, terus ada lagi surat kabar 2. Oke, semua udah terisi. Kita klik pinjam. Terima kasih sudah meminjam. Maka akan keluar totalnya dari rincian peminjaman: biografi 2, kamus 1, ilmu pengetahuan 2, majalah 1, surat kabar 2. Berdasarkan total peminjaman 8 buku. Bisa di total ini semua ada 8 buku. Dan teman-teman bisa kembali lagi. Misalkan di surat kabar teman-teman bisa ganti total peminjamannya ini 3. Bentar, kita hapus dulu 3. Oke. Maka akan jadi 9. Jumlahnya akan jadi 9. Oke. Di sini bisa dilihat 9 buku. Nah, itu tutorial dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini adalah tugas dari pemrograman mobile. Untuk shortcutnya teman-teman bisa langsung komen di bawah ketika nanti saya udah upload, jika teman-teman mau. Terus untuk selebihnya saya mohon maaf, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.